Jakarta akan meninggalkan status ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Kota ini akan batasi usia kendaraan bermotor sebagai langkah untuk atasi kemacetan dan juga kurangi polusi. Wacana sempat mengemuka di era kepemimpinan Ahok hingga Anies Baswedan, namun apakah kali ini wacana benar-benar terrealisasi? Jakarta bukan lagi ibu kota. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tengah digodok. Klausul pembatasan usia kendaraan dan juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi masuk dalam rancangan Undang-Undang DKJ. Namun, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra. Ada masyarakat yang pro, ada juga masyarakat yang kontra. Masyarakat yang pro menginginkan agar polusi udara semakin menipis dan juga bisa meminimalisir keselamatan dalam berlalu lintas. Tapi masyarakat yang kontra merasa ini merupakan bukan solusi yang tepat karena mereka tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk mengganti kendaraan yang tua menjadi kendaraan yang baru. Rencana pembatasan usia kendaraan bermotor di Jakarta Tengah kembali mengemuka seiring berlakunya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Dalam undang-undang ini disebut pemerintah DKJ memiliki kewenangan khusus untuk menangani masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu rencananya, pemerintah DKJ akan membatasi kendaraan yang boleh melintas di jalanan Jakarta maksimal berusia 10 tahun. Saat ini regulasi masih dalam pembahasan Dinas Perhubungan DKJ bersama Kementerian Perhubungan. Kebijakan ini targetnya akan diterapkan pada tahun 2025 sebagai upaya mengurangi polusi udara dan kemacetan Jakarta. Sebenarnya kan ini keinginan baik ya untuk kita menciptakan sebuah kota yang bersih udaranya. Terus juga kenyataan di lapangan bahwa memang kapasitas jalan kita tidak memadai, jumlah panjang jalan kita tidak memadai, lebar jalan tidak memadai. Jadi wacana pembatasan usia kendaraan itu memang membuka. Namun fakta di lapangan bahwa kondisi ekonomi, bisnis dan sebagainya juga kesiapan kebijakan lainnya itu sampai saat ini rasanya tidak memungkinkan gitu ya. Faktanya kebijakan kembali tuai penolakan. Lembaga survei ungkap hampir 50% warga Jakarta tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan. Alasan utamanya karena tidak semua orang bisa dan mampu membeli mobil dan sepeda motor baru. Yang tidak setuju sekitar 49,2%, lalu sekitar 10%-nya belum tahu, lalu ya sisanya itu tidak setuju sekitar ya 30%-an ya, kayak gitu. Memang kalau kita lihat sebagian besar itu tidak setuju dengan pembatasan ini. Ya tadi alasannya bisa kita lihat ya, terutama karena faktor ekonomi ya, terkait faktor ekonomi. Jadi kalau ada pembatasan nih nanti akan berdampak pada faktor ekonomi, misalnya harus beli kendaraan baru segala macam, dan itu menjadi alasan utama dari masyarakat ya, mereka itu nggak setuju kalau ada pembatasan usia kendaraan. Warga Jakarta pengguna mobil tua atau keluaran tahun lama mengaku keberatan atas kebijakan ini. Sebaiknya pemerintah galakkan kendaraan lolos uji emisi. Jika untuk atasi kemacetan, pemerintah harusnya tegas batasi penjualan mobil di Indonesia. Menurutnya regulasi terkesan hanya menyasar rakyat kecil, yang pasti justru menambah beban penderitaan. Rasa-rasanya kalau ya paling satu kita jual. Tapi untuk mewacanakan akan beli mobil yang muda mungkin saya harus berpikir lagi deh sepertinya, gitu kan. Ya karena itu tadi tujuan saya kan memiliki mobil ini adalah untuk memiliki rasa aman dan nyaman di dalam kendaraan seperti itu. Kebutuhan kami itu kan tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita jadwalkan kan seperti itu. Mau tidak mau kita juga tetap harus ke Jakarta. Ya paling pilihannya kami kembali ke angkutan umum yang ya masih belum baik sebetulnya di Jakarta. Pun jika hanya membatasi usia kendaraan saja tanpa dibarengi dengan kebijakan lainnya, rencana ini dinilai tidak akan berjalan efektif. Jadi saya rasa membatasi usia kendaraan bukan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mengurai
kemacetan serta mengurangi emisi. Masih banyak cara lain yang lebih kecil dampaknya. Justru yang membuat polusi, satu, modifikasi yang dilakukan oleh mobil dan motor itu tidak pernah diawasi. Itu juga membuat polusi. Mesin-mesin mobil dan motor yang tidak dirawat. Kemudian mobil dan motor yang tidak pernah diuji emisi sama sekali, serta tidak adanya penegakan hukum yang jelas kepada kendaraan yang emisinya tinggi. Membuat transportasi umum yang memadai dan menyeluruh, yang membuat orang tidak lagi tergantung ke kendaraan, itu juga adalah cara yang efektif, bukan hanya mengurangi polusi tapi juga mengurangi kemacetan. Rencana pembatasan usia kendaraan di Jakarta sebenarnya sudah lama mengemuka, bahkan saat era pemerintahan Basuki Cahayapurnama. Namun rencana ini tak kunjung terrealisasi hingga kepemimpinan Ahok berakhir. Di tahun 2019, di era kepemimpinan Anies Baswedan, rencana kembali bergulir. Lagi dan lagi menuai protes sejumlah kalangan, hingga lagi dan lagi pula kembali belum terlaksana. Faktanya, rancangan ini menuai banyak kontra di tengah masyarakat. Namun, apakah rancangan ini akan terrealisasikan atau bahkan akan tetap menjadi wacana seperti tahun-tahun sebelumnya yang tidak terrealisasikan? Nindi Dewinta, Isa Ansyori melaporkan untuk NET.